ada tabung, kemudian kita dapat regulator, kemudian paling tidak ada diffuser, selang, dan ini check pump. Ini kan kita dikasih kunci L. Kunci L ini sebelum kita pasang, coba kita kencangkan dulu yang ada ini teman-teman, dengan cara memutarnya itu berlawanan arah jarum jam, tapi sedapatnya aja, gak usah yang dipaksakan, gak usah. Oke, di sini ada sel juga. Nah, ini kita tutup dulu, yang ada ini tutup. Oke, nah ini namanya bubble counter. Ini bisa dibuka, kita coba buka. Ini diisi air teman-teman. Nah ini kita isi air segini teman-teman, kurang lebih, gak usah terlalu full. Jadi ini diisi airnya, bisa dilihat. Nah ini harus kencang teman-teman, jangan sampai airnya keluar. Jadi ini dipasangkan di sini. Kita pasangkan aja ya. Di sini sudah ada selnya. Ini juga harus kencang, jangan sampai ada kebocoran. Nah jadi kalau ada yang bilang aquascape tanpa CO2 itu salah ya. Yang benar itu adalah aquascape yang low CO2. Jadi bukan berarti tanpa CO2, tetap ada CO2-nya, tetapi rendah. Dan tanaman yang dimasukkan pun tanaman yang bisa bertahan di kondisi seperti itu. Kenapa harus pakai CO2 teman-teman? Nanti akan terlihat bedanya sangat jauh sekali antara yang menggunakan CO2 dengan yang tanpa CO2. Baik itu dari segi pertumbuhan tanaman ataupun nantinya dalam hal menghindari alga. Dalam hal menghindari alga di sini CO2 sangat berpengaruh. Jadi gini teman-teman, ketika tanaman itu diberikan asupan, nutrisi, makanannya tercukupi, maka dia akan tumbuh subur kan, dan dia tidak mati. Nah, tidak melting. Kalau yang tanpa CO2, tambah dimasukkan tanaman yang tidak sesuai, biasanya dia akan melting atau mati lah. Bertahan 1 bulan 2 bulan dia bakalan mati. Nah, matinya itu membuat sampah-sampah organik yang bikin alga itu muncul. Ditambah lagi dengan cahaya yang berlebihan. Oke, yang ini kita tutup dulu. Kemudian untuk yang indikator ini kan masih 0 nih, masih di angka 0. Nah sekarang, nah ini baru kita buka. Nah indikator yang tadinya 0 itu sudah jadi 1000, tekanannya 1000. Ya bertekanan lah dia. Saya kurang paham juga kalau masalah tekanan. Nah sekarang udah ya teman-teman, sudah ini aman. Kadang-kadang bisa terjadi kebocoran. Kalau umpamanya bocor, itu di sini biasanya ada embun-embun dingin keluar. Dan kalau umpamanya kita dengarkan dengan telinga, ada desisan-desisan. Misal terjadi bocor ya teman-teman, tutup dulu bagian keran tabung. Kemudian buka aja keran yang di regulator ini untuk menghabiskan gas yang terjebak di regulator. Sampai nantinya indikator kembali ke angka 0. Buka lagi baut pasangan regulatornya dan lepas aja. Nah kemudian coba tambahkan lagi bagian ini dengan setip. Kita tambahkan lagi sedikit. Dan juga cek juga sel pada regulator apakah ada masalah. Jika sudah dipastikan tidak ada masalah, coba pasangkan lagi regulatornya dan pastikan benar-benar memasangnya, jangan sampai miring-miring. Ya mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Ini sudah kita buka, tertahan di regulator. Kemudian kita coba buka yang bagian yang kecil ini. Nah di sini yang memainkannya tuh yang bagian ini. Nah kita ambil 1 bubble per detik. Tik, 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 tik. Ya, nah udah. Ini kan berarti ini yang gas yang keluar ini adalah gas karbon, CO2, bukan oksigen. Secukupnya aja. Nah, di sini nanti ini keluar gas. Untuk pemasangan check pump ini biasanya bisa, sebenarnya sih bisa di sini, bisa di dekat dengan diffuser. Nah, teman-teman. Nah, ini jangan sampai terbalik. Jadi posisinya itu seperti ini. Ini yang segitiga ini mendorong ke dalam muka. Kalau seperti ini malah jadi mampet, teman-teman. Ini kan dari tabung jalan keluar sini. Nah, itu kita kasih dulu dengan check pump.
Oke, sudah. Nah, baru yang bagian ini ke diffuser. Nah, seperti ini. Nah, cantik ya teman-teman. Nah, ini namanya adalah menginjeksi karbon dioksida ke dalam akuarium kita. Tetapi biasanya saya tidak pakai dulu ini untuk awal pemasangan. Ini saya lepas dulu. Kita coba dulu ini ke dalam akuarium. Apakah di sini mengeluarkan gelembung? Yuk kita coba dulu. Sekarang saya coba masukkan dulu ke dalam air. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Nanti setelah beberapa lama gelembungnya itu akan keluarnya itu kecil-kecil. Jadi kita lihat dulu ini. Karena yang seharusnya teman-teman ini harus gelembungnya kecil-kecil. Jadi kalau terbawa arus itu dia melayang-layang kemana-mana. Kita tunggu aja dulu. Saya tunggu beberapa lama, hasil gelembung yang dikeluarkan dari diffuser yang ada ini masih besar ya, tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi saya coba ganti dengan diffuser yang saya ada punya satu diffuser yang lain. Di sini saya mau menunjukkan ke teman-teman semuanya bahwa diffuser itu yang seharusnya gitu, nggak tahu nih kenapa kok jadi besar-besar keluarnya. Mestinya keluarnya itu harus kecil-kecil, ini masih terlalu besar ya, katakanlah tidak sesuai harapan ya teman-teman. Kita coba lepas dulu. Di sini kita coba dengan diffuser yang lain. Coba kita lihat apakah diffuser yang ada ini mengeluarkan atau membagi gelembung itu menjadi partikel gelembung-gelembung kecil. Memang agak sedikit tebal untuk keramiknya itu. Kita lihat kalau keluarnya itu kecil-kecil bagus, berarti sesuai harapan. Nah, ini yang saya maksud itu adalah seperti ini. Jadi gelembung yang tadi dengan diffuser ini dia pecah lagi menjadi gelembung-gelembung kecil. Ini bahasa saya kalau umpamanya ada rezeki berlebih atau mau serius main aquascape, tentunya kita perlu CO2. Tetapi kalau buat teman-teman yang nggak ribet, mau belajar dulu, mau tahu bagaimana cara ngerawatnya dulu, ya tentulah kita mulai dari bawah. Bisa dibikin aquascape yang tanpa CO2 dulu. Tentunya sesuaikan dengan tanaman-tanaman yang memang low CO2. Browsing aja di internet tanaman aquascape yang low CO2 umpama. Nah, di situ akan muncul termasuk anubias, gitu, moss, kemudian java fern dan lain-lain lah. Jadi sangat banyak sekali untuk jenis-jenis tanaman yang low CO2. Seperti yang di konten-konten saya yang ada ini, di video-video saya rata-rata menggunakan moss, Buteo Palandra, java fern, Parisneria yang memang tanaman-tanaman yang memang low CO2. Ini hobi ya, jadi hobi jangan sampai dibikin pusing. Tentunya yang namanya hobi kan dinikmati. Kalau ada sesuatu yang ingin dikomentari, komentar aja, kita diskusi sama-sama. Oke, tetap semangat main dunia airnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan tentunya terus berkarya.